Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Nomor induk mahasiswa 0490547733. Kepada yang terhormat eh, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, selamat malam. Eh, saya di sini akan mencoba mempraktekkan yaitu tugas praktikum 2 tentang jaringan komputer, yaitu mengenai CMD atau command prompt. Langsung saja masuk pada soal. Untuk tugas tutorialnya yaitu praktikum tugas 2. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2. Kemudian praktekkan secara setiap materi yang dijelaskan, yaitu SID, CLS, CLS garis miring tanda tanya, D garis miring tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig garis miring tanda tanya, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig flash DNS, ipconfig register DNS, kemudian ping, netstart, tracer, patching, NS lookup, nets, route, dan net. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Baik, langsung saja masuk ke command prompt. Di sini sudah masuk ke command prompt. Oke, baik. Yang pertama yaitu cd. Fungsi cd adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Sebagai contohnya, cd dokumen untuk masuk ke folder dokumen. Kemudian cd titik 2 untuk kembali ke direktori sebelumnya. Coba kita ketikkan di sini, yaitu cd dokumen dokumen ya, cd dokumen. Kemudian kita ketikkan lagi cd titik 2 untuk kembali ke direktori sebelumnya, cd titik 2. Nah, maka akan kembali ke user utama. Kemudian yang kedua yaitu CLS atau singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Coba kita ketikkan di sini CLS dan kita enter. Nah, dia akan kembali ke membersihkan layar. Yang ketiga yaitu CLS garis miring tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita ketikkan sini CLS garis miring tanda tanya.
Di sini jelas tertulis bahwa clear the screen CLS user shortcut. Perintah selanjutnya yaitu dir. Fungsinya yaitu untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Contohnya dir menampilkan isi direktori. Kita ketikkan di sini dir. Nah, ini dia hasil dari direktorinya. Itu seluruhnya ada, mulai dari tahun 2021 juga ada, 2017. Jadi semuanya ada. Kemudian perintah yang keempat yaitu masih berhubungan dengan dir. Di sini dir garis miring tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Mari kita ketikkan dir garis miring tanda tanya. Ya, maka ini lebih jelas lagi, lebih banyak lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lebih jelas lagi. Oke, saya rasa untuk yang tahapan pertama mengenai CD, CLS, dan dir sudah selesai. Kemudian kita masuk pada tahapan yang selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig bentar, saya perbaiki dulu. Masuk pada panduan. Baik, masuk ke tahap ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, kita masuk ke ipconfig. ipconfig. Nah, ini ipconfig-nya. Connection 3, wireless LAN adapter lokal, area connection 12, IP address 192.168.4325, subnet 255.255.255.0.
Ini untuk IP address, IP config. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu IP config all. Epic config all adalah perintah ini untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah epic config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, coba kita ketikkan epic config garis miring all. Ya, lebih jelas lagi hasilnya sama seperti ada pada di gambar. Nah, ini lebih jelas lagi. Epic config. Nah, di situ ada, bisa kita lihat ada DNS-nya, DNS suffix. Oke, baik. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu IP config garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Setelah itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, coba kita ketikkan IP config garis miring tanda tanya. Ya, ini hasilnya. Untuk hasilnya. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya yaitu epic config release. Epic config garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi harus hati-hati. Oke, langsung saja kita ketikkan IP config garis miring release. Oke, sudah dinonaktifkan semua, didiskoneksikan semua. Media disconnected. Semuanya dinonaktifkan. Nah, kalau sudah begitu, ini gambarnya sesuai dengan yang kita praktekkan, semuanya disconnectedkan, dinonaktifkan semua. Oke, untuk yang kelima yaitu ipconfig garis miring renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, yang kelima IP config
garis miring renew. Ya, sedang berjalan. Ya, sudah berjalan. Kita sudah mendapatkan IP address-nya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Oke, kita masuk saja ipconfig garis miring display DNS. Ya, ini dia. Di situ ada seperti tadi untuk menampilkan DNS. Ini dia. Windows IP configuration. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu ipconfig config garis miring flash DNS. Oke, langsung saja config ipconfig garis miring flash DNS. Flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Ya, sudah successfully flash the DNS resolver cache. Oke, langsung masuk ke perintah yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Langsung saja ipconfig garis miring register DNS. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah jalan ya. Registration of the DNS for all adapter of the computer has been error. Oh, mungkin ini tidak ada DNS terdekat ya, sehingga dia tidak muncul. Oke, masuk ke perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ketikkan saja ping. Nah, ini dia. Ini dia ping. Maka akan muncul kemudian ping garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping.
ping garis miring tanda tanya. Ya, ini dia. Ping komputer localhost. Yang kedua, ping komputer localhost. Dan komputer lainnya pada jaringan A. Tipe the command ping localhost. B. Tipe the command ping loopback. Command tipe the command ping 127.0.0.1. Dua perintah pertama pada dasarnya sama, akan tetapi sewaktu Anda mencapai 127.0.0.1 hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Ini adalah cara terbaik untuk ping localhost ketika pengujian IPv4. Ketik ping misalnya ping 10.254.254.252. Misalnya digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan host name-nya, itu dengan mengetik perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. Sebagai contoh kita akan menguji mengetik pada alamat 10.254.254.252, maka kita bisa mengetikkan perintah ping. Coba kita ketikkan ping 10.254.254.252. Kita ketikkan ya, ping 10.32 pet of request time out. Jadi tidak bisa karena mungkin uh, tidak bisa dipanggil ya. Jadi requestnya time out. Tidak ada koneksinya sehingga kita tidak bisa memanggil perintah ping 10.254.254.252 seperti yang ada pada gambar. Jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespon dengan mengirimkan pesan reply. Sebaliknya, jika komputer yang dituju keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa request time out. Destinasi unreachable. Ketika Anda melakukan ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada baris awal adalah informasi nama komputer domain tersebut dan IP address dari komputer tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer tujuan telah terdaftar pada DNS server dengan nama dan IP yang tertera. Misalnya Anda melakukan ping ke google.com, maka akan keluar pada baris awal kurang lebih seperti ini: pinging google.com with data. Perintah ping sebuah komputer detail adalah semacam penanda waktu agar
Byte merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan, misalnya byte sama dengan 32. Apabila kita tidak mendapat besar paket ping yang akan dikirim, maka secara komputer akan menentukan jumlahnya sebesar 32 byte, sehingga mau kita bisa menentukan sendiri besar paket yang mau kita kirim dengan perintah ping IP address min i, jumlah paket. Time adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan, dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Ingat, kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Coba kita buat perintah di sini. Ping google.com. Apakah kita bisa? Ya, ternyata kita bisa menentukan eh, berapa kecepatan dari internet kita ya. 55 maksimum, 71 rata-ratanya 61. Oke, ke perintah yang selanjutnya. Perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar, misalnya ping min 1 1500 fp, di mana IP address yang akan dituju adalah 10.254.254.1. Kita ping min 1 1500 10.254.255.1. Keluarnya akan seperti ini. Hasil dari perintah ping dengan ditambahkan ukuran paket, maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya lebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ping dengan jumlah balasan tertentu. Contoh perintah yang digunakan adalah ping min n 10 sebagai contoh. Ping, oke, kita contohkan ping min n 10 254 254.1. Gagal generasi. Transmit failed. Oke, lihat bahwa n menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima. Pada contoh di atas ditemukan bahwa jumlah balasan yang diinginkan adalah 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
tapi gagal mengirim karena tidak ada yang bisa kita kirim. Oke. Yang selanjutnya yaitu ping terus menerus. Dalam proses ping, agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan, dapat menggunakan kode perintah mint ya, untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu, akan tetapi berulang melakukannya proses terus menerus tanpa berhenti. Contohnya kita ingin ping lagi 192.168.1.1 dengan format mint, maka perintahnya menjadi ping 192.168.1.1 mint. Coba kita ping 192.168.1.1 mint. Request timeout. Ketika perintah ini dijalankan, maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk menghentikannya, kita dapat menekan tombol Ctrl C untuk menutup jendela CMD. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus. Sebagai contoh, ketika kita memasang kabel RJ45 untuk memastikan apakah kabel tersebut berjalan dengan baik, maka biasanya kita bisa lakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Jadi ini jika tidak kita tekan tombol Ctrl C, maka perintah ping terus menerus ini akan seperti ini terus. Oleh sebab itu, untuk menghentikannya kita tekan tombol Ctrl C, berarti akan segera terhenti. Baik, perintah yang selanjutnya yaitu perintah net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya net start sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan net start menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, coba kita ketikkan di sini perintah net start. Ya, sudah kita ketikkan, sedang berjalan DCP-nya. Berikut ini keterangan dari output net start di atas. A. Proto. Kolom proto menunjukkan jenis protokol. Jenis protokol yang dipakai bisa TCP atau UDP. Di sini protonya adalah TCP. Local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Contoh fatality di atas adalah nama host dari komputer saya dan 1772 adalah nomor port di komputer saya. Nah, kalau yang di saya ini adalah 192.168.43.25. Kemudian version address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas, saya sedang menghubungi server Google melalui HTTP port 80, yang artinya saya sedang browsing Google. Kalau yang di saya ini adalah 20 198 111 92.
Nah, kalau potnya 20 itu apa berarti? Oke, kemudian yang ketiga stat. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State yang mungkin terjadi. A. Listening, siap untuk melakukan koneksi. B. Science send, mengirimkan paket. SYN, SYN received, menerima paket SYN. Established, koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Time wait, sedang menunggu koneksi. Berikut parameter lain yang bisa Anda gunakan untuk perintah net start. Oke, yang A adalah net start. Net start min A, menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Oke. Net start. Oh, maaf, salah. Net start. Ya, ini dia. Ini data-datanya ya sudah. Ini listening semua sesuai. Ini listening maupun yang tidak. Tadi katanya. Oke. Yang B adalah net start E. Tunggu, masih berjalan. Ya, inilah dia. Ada UDP, ada TCP. Oke, yang selanjutnya yaitu net start. Net start E. Net start E. Oke, ya. Net start E adalah untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Ya, inilah dia. Received, ini received ini yang dikirim, yang diterima. Send ini yang dikirim. Oke. Perintah yang selanjutnya yaitu net start min n. Net start min n, menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Ya, inilah dia. Perintah yang selanjutnya yaitu net start O, menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksi. Oke, kita langsung saja net start min O. Inilah dia PID, mengambilkan proses ID untuk setiap koneksi. PID. Kemudian selanjutnya yaitu net start min S, menampilkan statistik per protokol. Net start min S. Ya, inilah dia, menampilkan statistik. Ini dia statistiknya. Ya, IPv4 statistik di situ. Ya, statistik. Ada
paket receiver, receiver header error, address error, kemudian IPv6 nya paket receivernya 772, header errornya kosong, ICMP v4 statistiknya message 103 ya, TCP statistik for TCP statistik for IP v6 UPD UDP. Oke, yang selanjutnya yaitu netstat min r, menampilkan routing table. Oke, netstat min r, ya inilah dia routing table. Table ini dia routing tablenya. Yang selanjutnya yaitu netstat p min p protokol, menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Netstat min p, ya inilah dia active connection atau local address. Oh, ini ya hasilnya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu perintah nbtsta. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layer OSI model. Terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan untuk menggunakan perintah ini. Untuk yang A, jalankan nbstat min a, nama pengguna lokal. Sebagai contoh, jalankan desktop lam1. Hasil yang sama juga dapat dicapai dengan mengeksekusi nbstat min n. nbstat min n.
NBST-nya tidak bisa ya. Oke, NBST-nya tidak bisa. NBST-nya tidak bisa. BIOS-nya tidak bisa. Is not recognized. Tidak bisa dijalankan. Oke, NBST-nya tidak bisa dijalankan karena di situ tertulis NBST is not recognized as an internal. Nggak ada masalah internal ini, or external common operable program or bad file. Oke, masuk saja ke menggunakan tracer dan patching. Yang pertama adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Intercontrol Message Protocol atau ICMP. Exo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika tidak terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarinya di domain pertama. B. Melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul. Jika ada 13 baris, maka ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. C. Mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan. Membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan sehingga traceroute ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, kita akan melakukan tracer pada halaman www.microsoft.com. Ketik tracer pada kita buka lagi. Sorry. Langsung saja kita ketikkan tracer www.microsoft.com. Ya, ini hasilnya sama seperti pada gambar ya. Ya, itu hasilnya. Steam out.
Stretching route to ini over a maximum of 30 hops. Ya, itu saat kebetulan saya memakai Indosat. Ya, trash komplit. Dengan melakukan tracer ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Lihat 10 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan yang muncul seperti tanda bintang atau pesan request timeout pada hasil tracer tersebut bisa berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet Anda. Oke. Yang kedua adalah patching. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Patching mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada command patching. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Oke, akan kita coba sini. Dan patching. Patch ping. Ping. Kita coba di google.com. Kalau seandainya ada, ya ada tracing route-nya, ada tracing route-nya ada. Data ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Oke. Nah, ini dia. Ini addressnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya coba kita pet ping min h pada google.com. Pet value or option. Perintah ini digunakan untuk min h
atau nilai. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ketujuan. Default jumlah hop untuk melakukan ping adalah 30 hop. Oke, perintah yang selanjutnya coba ping w betul. Oke, cek ping w value semua sepertinya. Oke, kita langsung masuk saja ke yang berikutnya, yaitu analisa nama domain dengan Nest Lookup. Nest Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke. Oke, berikutnya kita masukkan NS lookup. Masuk saja ke NS lookup. Kemudian seandainya kita ingin mencari NS lookup milik Google, tinggal kita ketikkan saja google.com. Ya, ini NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Seandainya kita mau mengecek NS lookup facebook.com, ya itulah addressnya. Kemudian kita akan mencoba NS lookup learning.ut.ac.id. learning.ut.ac.id.
sama juga ya, karena ini adalah sebuah situs, jadi dia pemberitahuannya adalah DNS request time out. Yang ke-10 adalah analisis dan konfigurasi TCP atau IP dengan NATS dan router. NATS printer ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAT seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lain. Contoh NAT mengubah IP address, ketikkan NAT interface, nama, statistik. Untuk menambah IP address, NAT interface, IP. Untuk menghapus secondary IP address, NAT interface, IP delete. Untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP, NAT interface, IP set address, local area connection, source. Coba. Selain contoh di atas, masih banyak fungsi-fungsi dari NAT yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam mengonfigurasi jaringan yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu adalah route. Oke. Untuk route-nya, perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan route. Oke, yang pertama adalah route print. Dapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika ketikan route print di CMD, maka akan keluar informasi seperti gambar berikut. Oke, coba kita ketikkan route. Oke, coba kita ketikkan route dia route-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu route print. Route printnya on link seperti gambar ya, sudah sesuai. Kemudian kita ketikkan route add yaitu untuk menambahkan perintah routing. Ketikkan perintah route add. Nah, route add-nya itu di sini yaitu route add-nya tadi
Ini dia root add nya, copy ya, root add nya di sini kita copy, kemudian nah inilah hasilnya. Hasilnya hasilnya kemudian yang selanjutnya adalah root delete. Root delete menghapus perintah routing. Ketikkan root delete 192 tadi yang di add tadi, maka root akan dihapus. Untuk bisa melihat hasilnya bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah root print. Kita ketikkan root delete. Not found. Kemudian untuk bisa melihat hasilnya bisa dilakukan dengan mengetikkan perintah root print. Root print. Nah ini dia. Kemudian yang selanjutnya yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi lamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lain. Perintah net time. Oke, coba kita masuk ke net. Ya, ini dia syntax of this command. Ini dia net. Kemudian kita coba perintah net time, net view, net view. Net view. Sistem error. Net view tidak bisa dipakai. Kemudian net time. Kita tunggu ya, prosesnya sedang berjalan. Nah itu dia, more help is available by typing net. Siapa? Net time.
Kemudian yang selanjutnya yaitu perintah net user. Net user, ya, ini net usernya. User account laptop CDGIFIHL. Oke. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu perintah net stop times. Perintah ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Stop but successful. Oke. Kemudian yang terakhir, ketikkan perintah net start times untuk memulai kembali layanan. Net start times. Ya, sudah berhasil. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon koreksinya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.